Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik jemaat Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Ya, kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca bergantian. Saya ayatnya yang ganjil, nanti jemaat Tuhan ayatnya yang genap. Ya, saya mulai ayat pertama. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang kudus? Ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri merasakan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ayat 9 kita sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jemaat-jemaat Tuhan, judul perikopnya di sini dikatakan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Ayat 5 dikatakan memalukan kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Karena apa? Karena mereka saling menggugat dengan gugatan hukum mengenai perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Jadi saudara, di antara jemaat-jemaat ini ada perselisihan. Mereka membawa perkara itu ke pengadilan. Paulus menegur mereka. Itu perkara yang memalukan kita gitu saudara. Masa sih kita ini anak-anak Tuhan? Kita ini yang harus di ayat yang kedua dikatakan apa? Kita harusnya yang menghakimi dunia. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan kita ini menghakimi malaikat-malaikat. Kok kita dihakimi oleh orang-orang yang tidak beriman? Itu bukankah suatu hal yang memalukan? Ya, jemaat-jemaat Tuhan, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa sejak Kristen mula-mula ada persoalan-persoalan di tengah gereja juga ada, saudara. Jadi jangan kaget Bapak Ibu, semakin saudara ikut Tuhan, kok di gereja orang bisa berantem? Kok di gereja ada masalah-masalah internal? Memang itu ada, saudara. Dan setiap perkumpulan itu pasti ada. Bukan hanya gereja, organisasi-organisasi pun, bahkan negara pun ada. Tetapi yang menjadi sorotan kita, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu yang penting. Itu yang disoroti oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, jemaat-jemaat Tuhan, di Alkitab ini dikatakan bahwa jemaat yang ada di Korintus ini luar biasa, saudara. Ya, mereka ini banyak diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia mujizat, ada karunia bernubuat. Jadi bernubuat hal-hal yang akan datang. Mereka bisa ketahui, saudara, lewat nubuatan-nubuatan.
Ada perkara-perkara yang spektakuler. Ada mujizat-mujizat terjadi. Ada bahasa-bahasa roh. Bahkan ada orang-orang berhikmat. Berhikmat diperlengkapi oleh Tuhan untuk kebutuhan gereja. Tetapi saudara, ada satu hal yang tidak baik, yang tidak seharusnya ada di tengah-tengah jemaat itu, yaitu mereka itu ada saling menggugat. Saling menggugat di antara mereka, sehingga perkara-perkara ini sampai kepada pengadilan. Ya, kita tahu di pengadilan sana itu kan orang sekuler, ya saudara. Mereka mengadili sesuai dengan kaidah-kaidah sekuler, bukan kaidah-kaidah firman Tuhan. Maka Paulus menasihati kita, jemaat-jemaat Tuhan, kalaupun ada permasalahan di tengah-tengah jemaat, harusnya bisa diselesaikan di jemaat itu, saudara. Ya, harusnya bisa, dan pasti bisa. Kenapa tidak bisa, saudara? Karena saling mengeraskan hati. Semuanya merasa benar. Dan Paulus mengatakan, adanya saja perkara-perkara di tengah-tengah jemaat, itu sudah memalukan kamu. Adanya aja perselisihan di tengah jemaat, itu sudah memalukan kamu. Tetapi ini kamu bawa lagi ke pengadilan, ke hal yang sekuler. Padahal kita yang seharusnya menghakimi orang-orang dunia itu. Kita bahkan yang menghakimi malaikat-malaikat. Tapi kita tidak menunjukkan itu kuasa yang ada pada kita. Ya, kita tidak menunjukkan bahwa kita ini orang-orang kudus. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Jadi mari jemaat-jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajar kita pada saat ini supaya kita belajar mau diarahkan firman Tuhan. Amin. Amin. Belajar kita untuk tumbuh dalam firman Tuhan, supaya kita ini jangan mengeraskan pikiran kita mengeraskan hati kita, bahwa kita ini pun semuanya ada celah kekurangan. Semuanya kita ini pun ada celah kesalahan. Maka firman Tuhan mengatakan, balok di mata saudaramu kamu lihat, balok di matamu bisa gak kelihatan. Kenapa, saudara? Karena semuanya kita ini pun bersalah. Maka Tuhan Yesus ketika dia mengadili orang yang berdosa, di bawah orang yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus, sangat simpel keputusan yang Tuhan lakukan. Apa, saudara? Siapa yang tidak pernah melakukan dosa, silakan dia yang duluan melempar batu. Adakah yang berani duluan? Tidak ada, saudara. Karena apa? Semua kita ini pun punya celah. Tetapi kenapa kita harus saling ngotot soal kebenaran? Kenapa kita tidak mau sedikit menderita? Atau kenapa kita tidak mau sedikit dirugikan terhadap saudara-saudara kita? Ada dua cara untuk memperbaiki. Ada dua cara jalan keluar yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, saudara, dikatakan ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidakkah ada seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau mengajarkan kepada kita, kita ini harus mau mendengarkan orang-orang yang lebih rohani di tengah-tengah gereja itu. Amin. Iya. Kita harus mau mendengarkan Bapak rohani kita. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau mendengarkan itu, saudara. Jadi jangan kita saling mengotot, dan hal ini tidak baik dalam pemandangan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk mau merendahkan hati, saudara. Belajar kita mau mendengar. Amin. Belajar kita mau mendengar. Terkadang, saudara, ketika kita emosi kita langsung diluapkan pada saat itu, seringkali keputusan itu keputusan yang salah. Kita ini harusnya, Alkitab mengatakan, saling menasehati, saling mendoakan, saling menguatkan. Harusnya demikianlah kita anak Tuhan, bukan saling menggugat ke pengadilan. Daud, saudara, ketika dia dijolimi, ketika Daud mau dibunuh,
Oleh siapa saudara? Oleh atasannya sendiri. Dan ketika dia punya kesempatan untuk membalas, apa dikatakan Daud saudara? Aku tidak akan mengganggu, aku tidak akan berbuat jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu betul saudara bahwa ya sudah. Tetapi apakah Daud dikecilkan? Justru disitulah Tuhan mengangkat dia. Pengangkatan kita dari Tuhan, amin. Bukan dari manusia, ya. Pengangkatan kita itu dari Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat kita. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak seorang pun yang dapat merendahkan kita. Yang kedua saudara, kita harus dengan sukarela bersedia menderita ketidakadilan daripada menempuh cara membenarkan diri sendiri saudara, ya. Ya dengan cara apa? Dengan kita membawa ke pengadilan itu. Ya, apa saja perkara di antara kamu telah merupakan kekalahan kepada kamu. Ya, Paulus mengatakan saudara bahwa kamu jangan lebih suka dirugikan. Ya, ketika kita mau membenarkan diri kita, ketika kita tidak mau dikecilkan atau mau menderita ketidakadilan, ya justru sebetulnya harusnya tidak seperti itu ciri-ciri anak Tuhan, saudara, ya. Ya, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita mau saudara merendahkan hati kita. Karena kekristenan ini Alkitab juga mengatakan saudara, hamba Tuhan atau orang-orang percaya itu tidak boleh berantem, katanya saudara, ya. Jadi jangan kita dianggap orang-orang yang tidak mau mengampuni. Tapi Alkitab mengajarkan kita saudara, karena kita sudah lebih dahulu diampuni Tuhan, maka kita pun harus memakai sikap itu, atau kita harus meneladani sikap Kristus bagi kita saudara. Kita belajar mau mengampuni, amin, amin. Nah, supaya apa saudara? Supaya ya kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kalau orang dunia ini hal seperti itu biasa saudara. Mereka saling menuntut, mereka saling membeberkan aib lawannya, ya kan? Gitu kan yang terjadi. Kita melihat saudara di pengadilan itu begitu kan. Makanya pengadilan kadang gak dibuka ke umum. Karena apa? Di sana itu saling menjelekkan, mereka itu saling menjatuhkan. Itu bukan ciri anak-anak Tuhan. Bukan seharusnya yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi kita yang seharusnya menjadi hakim di antara mereka. Tetapi biarlah kita merelakan hati kita. Gak apa-apa lah lebih rugi sedikit, amin. Ya gak apa-apa, kita harus mau saudara. Karena Tuhan kita pun saudara demi menyelamatkan banyak orang, ya dia harus mau menderita, dia harus mau dirugikan, amin. Supaya apa? Supaya ada kebaikan. Kemarin Pak Tobing saya lihat ada share di Facebook, ada lipan. Saudara tahu lipan? Lipan itu binatang menjijikan, ya. Kalau ada lipan langsung dibunuh nggak? Opung. Langsung dibunuh kan? Jangan sempat lolos, ya. Karena lipan ini sekali kita digigit bisa panas dingin, ya kan? Tapi saudara, ada sesuatu yang unik, ya, yang mungkin juga sesuatu yang saya juga belum tahu, ya. Jadi ketika induknya itu sudah mau melahirkan, nanti dia akan melahirkan telur yang banyak, dan dia akan ada di sarang yang melindungi nanti yang bakal anaknya ini. Ketika anak-anaknya telurnya sudah menetas dan menjadi anak-anak, induknya ini akan terus menjaga di dalam lubang itu, saudara. Di dalam lubang itu nggak ada makanan kan? Kira-kira apa yang menjadi makanan anak-anaknya ini? Induknya itu yang dimakan, saudara. Jadi induknya ini dimakan sampai habis, dan anak-anaknya tumbuh besar. Jadi induknya mati, tapi induknya melahirkan ribuan anak-anak lipan, ya, lipan yang baru begitu, saudara. Supaya apa? Supaya ada kehidupan. Dan itu saudara, ternyata itu nalurinya, saudara. Naluri lipan itu begitu, supaya hidup ini terus bertumbuh. Ya, jemaat-jemaat Tuhan juga begitu, saudara.
kita anak-anak Tuhan ini, memang kita harus mau menderita sedikit, saudara, terhadap saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya ada pertumbuhan iman. Amin. Tapi kita, anak-anak Tuhan yang telah memperoleh kasih karunia Tuhan, lewat ayat ini kita diajar, saya diajar, semua jemaat Tuhan juga diajar firman Tuhan hari ini. Amin. Jalan keluarga yang pertama, saudara, belajar kita merendahkan hati untuk kita bisa menerima nasihat dari atasan kita. Yang kedua, saudara, mari relakan hatimu untuk menderita ketidakadilan dari saudara-saudara kita. Amin. Iya, mari relakan hati kita. Karena apa? Karena Tuhan turut berperkara bagi perkara yang kita hadapi. Lepaskan pengampunan. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan rohani yang lebih baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan.